Halo semuanya, kembali lagi di channel aku. Perkenalkan, nama aku Safitri Aniani Ahmad, ber-MPN 18100 1432 1022, program studi sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Bung Hatta. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Helmawati SE/MSI dengan tema kepemimpinan. Setiap manusia dilahirkan oleh Tuhan memang untuk dijadikan seorang pemimpin. Pemimpin itu bisa untuk diri sendiri, rumah tangga, kelompok, ataupun sebuah perusahaan. Nah, di video ini aku akan membahas mengenai 3 tingkat model kepemimpinan. Untuk mengetahui pembahasan lebih lanjut, tonton videonya ya, stay tune. Ada 3 tingkat model kepemimpinan yang perlu kita ketahui sebagai alat untuk mengembangkan kepemimpinan. Kepemimpinan ini tidak hanya membawa kepada suatu kelompok atau organisasi, tetapi juga mengembangkan diri secara teknis dan psikologis sebagai pemimpin. Menurut James Clear, penulis buku The Three Levels of Leadership, How to Develop Your Leadership, Presence and Know-how and Skill, ada 3 tingkat model kepemimpinan yang perlu diketahui, yakni kepemimpinan publik, private, dan personal. 3 model itu sebagai fitur utama untuk mengembangkan keterampilan dan perilaku pemimpin menjadi lebih baik. Berikut 3 tingkat model kepemimpinan itu. Yang pertama ada kepemimpinan publik, yang kedua kepemimpinan privat, dan yang terakhir kepemimpinan untuk diri sendiri. Yang pertama ada kepemimpinan publik. Kepemimpinan publik mengacu pada tindakan atau perilaku yang membawa pemimpin untuk mempengaruhi 2 orang atau lebih secara bersamaan. Kepemimpinan publik ini bisa dicontohkan dalam sebuah rapat atau kelompok yang lebih besar. Dalam kepemimpinan tersebut, masyarakat diarahkan untuk yang pertama yaitu menyetujui penetapan visi dan misi yang bertujuan menjaga kesatuan sebuah kelompok atau organisasi untuk masa depan. Yang kedua yaitu membawa energi positif dan menciptakan standar kerja yang tinggi dan memberikan semangat kerja serta kepercayaan kepada tim. Yang ketiga yaitu berhasil mendorong tindakan kolektif dalam berorganisasi. Menurut Schuller, perilaku seorang pemimpin publik sebaiknya memiliki kualitas-kualitas berikut. Yang pertama yaitu mampu menetapkan visi organisasi tetap fokus kepada tujuan. Yang kedua yaitu mampu melakukan perencanaan, perorganisasian memberikan kekuasaan pada orang lain. Yang ketiga yaitu menguasai teknik pemecahan masalah, pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu pelaksanaan organisasi, dan yang terakhir yaitu kelompok, bangunan, dan pemeliharaan dalam kelompok. Yang kedua yaitu kepemimpinan privat. Kepemimpinan privat menyangkut penanganan secara individu bagi seorang pemimpin. Tugas dari kepemimpinan privat ini seperti penilaian kinerja seseorang dalam suatu organisasi serta memberikan semangat kepada setiap individu dalam kelompok atau organisasi tersebut. Menurut Schuller, kepemimpinan pribadi bisa mengurangi beberapa perilaku yang kurang baik dari setiap individu. Perilaku ini seperti citra negatif, kekhawatiran dari setiap individu terhadap kelompok atau organisasi itu sendiri, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kepemimpinan untuk diri sendiri. Kepemimpinan bagi diri sendiri yakni kepemimpinan untuk perkembangan psikologis dan moral yang berdampak terhadap cara ia memimpin. Menurut Schuller, kepemimpinan untuk diri sendiri ada 3 unsur, yaitu yang pertama bagaimana bersikap terhadap orang lain, yang kedua yaitu penguasaan diri, yang ketiga yaitu mengetahui teknik dan penampilan. Di sini saya akan membahas 3 unsur tersebut satu persatu. Yang pertama bagaimana bersikap terhadap orang lain. Unsur ini adalah mengembangkan sikap yang benar terhadap rekan kerja dengan mengusung visi dan misi bersama. Sikap yang benar adalah percaya bahwa orang lain sama pentingnya dengan diri sendiri dalam menjalankan tugas kelompok maupun organisasi. Jika seorang pemimpin mempunyai sikap menghargai terhadap orang lain, ini akan mempengaruhi banyak orang, mempercayai kepemimpinan mereka, dan pastinya banyak orang yang akan mau bekerja sama dengan dia. Yang kedua yaitu penguasaan diri.
Ini menekankan tentang kesadaran diri dan kebebasan dalam memerintah seseorang. Banyak pemimpin yang menghindari perdebatan yang kuat misalnya dalam diskusi. Coba biarkan mereka bertindak secara otentik dalam berinovasi. Menurut Schuller, penguasaan diri adalah proses psikologis bagi para pemimpin, maka perlu teknik untuk menguasai perubahan yang ada pada diri mereka. Dan yang terakhir yaitu mengetahui teknik dan penampilan. Unsur ini menekankan pada bagaimana mengetahui kelemahan teknis seseorang dan mengambil tindakan untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan seseorang. Menurut Schuller, ada 3 bidang seorang pemimpin harus belajar, yakni pertama, manajemen waktu, yang kedua yaitu psikologis individu, dan yang terakhir psikologis kelompok. Kesimpulannya adalah, kepemimpinan adalah kekuatan terbesar seorang pemimpin bukan dari kekuasaannya, bukan kecerdasannya, tapi dari kekuatan pribadinya. Seorang pemimpin sejati selalu bekerja keras memperbaiki diri sebelum sibuk memperbaiki orang lain. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan teman-teman semua ya. Dan jangan lupa share ke teman-temannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.